adalah namanya long spyboard. Jadi trauma wajib pakai ini. Trauma itu bisa Untuk pasien trauma. Pokoknya pasien yang dicurigai ada cedera di tulang belakang maupun di tulang leher, di cervical maupun di lumbar. Oke, tulang belakang maupun di kepala. Oke. Ini namanya long spyboard. Long spyboard. Sangat luar biasa sekali pemandangannya. Nikmat yang tiada tara ini. Kalau ini pasti semua ada. Ini ada semua, Pak. Enggak ada. Ada jauh nih. Namanya apa Pak ini? Stretcher. Skop stretcher. Skop itu skop. Karena Skop stretcher. masangnya kan disekopkan. Ini khusus pasien yang non trauma. Stroke apapun pokoknya yang tidak trauma. Itu ya. Kalau ini ada yang pernah lihat? Belum. Punya juga ini. Yang kerennya itu sebutnya KED, Kendrick Extrication Device. Cuma itu adalah merek seperti kita menyebutnya Amben, kemudian Mario dan lain-lain. Ini adalah extrication device atau ekstrikasi. Ekstrikasi. Ini adalah untuk evakuasi, Pak. Untuk evakuasi Di gunung. kendaraan. Yang paling sering digunakan adalah kendaraan ini sangat penting sekali. Atau di tempat-tempat yang sempit. Pakai ini. Kalau stretcher, itu ya Pak ya. Mungkin saya bisa sambung sedikit. Di Malang, kami yang pertama punya dispenser stretcher ini. Sekarang masih ada. Harganya dulu itu awal 75 juta di katalog. Sekarang 58 juta ini satu unit. Karena ini 58 cenderung lebih aman. Juta. Tidak mudah untuk terbalik. Ini saya duduknya di sini. Nggak jomplang. Kalau yang biasa jomplang. Dengar. Iya. Ini lebih stabil. Dan ada tuasnya. Jadi kalau misalnya kita ngangkat seperti ini, ada tuasnya ini ya. Dia otomatis nggak usah ditahan dulu sampai sebelah. Dia otomatis langsung menunggu ketika ditarik. Jadi nggak rawan untuk jatuh. Siapa tahu ada di sini nanti rekomendasinya adalah Spencer. Serinya banyak. Ini seri yang medium. Ada yang bentuknya silang seperti ini. Ada yang pokoknya ada yang lebih bagus. Dan ini bisa kalau angkat ya seperti biasa dua orang. Ini lebih 50 juta, Bos. Murah, hanya 50 juta. Pengen tambahin ini alhamdulillah gitu. Gitu Pak. Alhamdulillah. Biasanya Bapak itu kalau mengukur ini seperti apa? Dilepas dulu atau bagaimana? Mengukur ini kan ada ketinggian, panjang pendeknya pasien. Pokoknya yang lebar ini pasti di kepala untuk bahu. Ya. Biasa. Sebelum dilepas, kita pastikan ini diukur dulu. Jadi nggak satu-satu. Kita buka dulu. Dilepas dulu. Jadi nggak dilepas baru diukur. Ya memang bisa saja. Tapi secara teori harus. Nanti panjang pendeknya nggak sama. Untuk selektif dipastikan bahwa ini udah. Menjadi pasien karena sudah biasa evakuasi, monggo. Batin. Hanya ada dari pasien. Monggo. Sukarelawan gue. Ini kita dari pasien. Iya. Mungkin atau bapak yang namanya bapak, jangan tidur dan bapak langsung ke bapak ya. Ada sekarang nih. Aku sih tangannya jono Pak. Tangannya jono. Pertama ya Langsung dipraktekkan saja guys, monggo. Oke. Monggo. Aman. Sama. Aku saja. Langsung kami pandu untuk 3 orang. Turun. 3 orang. Dari sini dulu.
teknik yang kita gunakan adalah dengan lock rock. Sebentar Pak, sebentar. Nah, pastikan pasiennya mendapat dulu pelan-pelan posisinya di sini. Ini boleh gini atau hilang, tidak boleh. Tangannya ada cara. Nah, boleh silang atau nah, ini bapak cara. Oke. Ya, dalam hitungan harus diapa? 1, 2, 3. Oke, sudah menggunakan kamera bapak geser sebelah sana seperti itu. Harus bisa sabar. 1, 2, 3, tunggu. Ini pasang kakinya. Pastikan sampai bunyi ya Pak ya. Ya. Nah, ini hanya untuk mengangkat atau memindah. Kita pindah ke sini, kalian. Pastikan deh Pak, semua harus terposisi dulu. Seperti yang kita tadi ini belajar bersama, pada waktu mengangkat yang penting adalah punggungnya tidak boleh punggung. Kalau seperti ini boleh 2 orang. Jadi ada beberapa cara ambil. Kalau 2 orang sama di sini berhadapan-hadapan. Kita seperti squat, sumo squat, bukan regular squat, sumo squat. Ini Cara untuk mengangkat pasien dengan stretcher. Punggungnya harus tegak, tidak boleh membungkuk, dan harus bareng. Nurunkan sama, pelan-pelan, 1, 2, 3. Kalau 4 orang, posisi pertama harus menghadap ke searah yang kita. Untuk 4 orang, 1, 2, 3. Oke. Untuk tujuannya nanti kita pakai Ini caranya untuk mengangkat kekuatannya pada suku. Posisi badan harus tegak lurus, punggungnya tidak boleh menekuk. 3 pasien bisa diangkat. 1, 2, 3. Alasan bagusnya ini harus pakai strap biar tidak jatuh. Untuk jalan di saya. Nah, untuk menukik bersama kakinya bagian dalam yang masuk, bagian luar 1, 2, 3. Dan untuk menurunkan pun lututnya ditekuk harus kompak, kaki yang bagian dalam. Dan sekarang dari stretcher ini dipindahkan ke trap barnya. Alangkah baiknya hanya memindah, kita berhadapan-hadapan. Kalau memindah cukup 2 orang atau 4 orang bisa. Masuk, pindah saja. Nah, selama perjalanan transport ini nggak boleh dibiarkan seperti ini. Kebanyakan teman-teman itu mau untuk nyongkok. Itu masang mana, pindah mana, nggak boleh Pak. Ini dingin dan nyaman. Untuk pasien juga nyaman sakit. Ini sakit. Jadi setelah ditaruh di trap barnya, stretchernya walaupun turun biasanya stretchernya harus dilepas. turunnya harus kunci. Sekarang pakai ya long spine board. Dan untuk selanjutnya pakai long spaceboard. Untuk peragaan pakai long spaceboard. Long spaceboard ini fungsinya untuk pasien yang trauma
seperti patah tulang. Lanjut, yang ini adalah tulang spinal. Jadi ingat, semua pasien yang dicurigai trauma, tanda-tanda pasien yang dicurigai cedera di leher atau tulang belakang, yang utama adalah terjadinya kelumpuhan anggota tubuh. Kalau misalnya jadi ketika kita menolong korban, itu secara medis kita harus tahu FOI. FOI itu apa? Mekanisme of injury. Bagaimana posisi korban jatuh. Apakah jatuhnya duduk, apakah miring, apakah tengkurap. Itu menentukan tindakan kita selanjutnya. Mekanisme of injury itu yang paling penting. Jadi kita tahu, misalnya pasiennya jatuh Mekanisme terduduk, of kita injury. gunakan yang patah. Terus tanda-tandanya apa? Kalau jadi seperti itu tulang belakang sampai benar-benar patah, ini lemas, gak bisa merasakan, gak bisa kencing, ini tidak bisa merasakan, bahkan sampai dulu. Yang penting. Kalaupun tidak ada tanda-tanda itu, tapi pasiennya jatuh dari ketinggian, kalau transport pasien, hati-hati, mending kita cari amannya saja. Harus setiap menolong pasien korban yang trauma itu harus inline posisi, sejajar. Prinsipnya kalau di medis itu adalah C-spine control, kontrol cervical dan tulang belakangnya. C-spine, cervical spine, tulang belakang. C-spine control itu harus dikontrol semuanya. Harus posisi lurus. Kalau saya minta sekarang lagi. Enggak. Ditemukan pasien ini katanya karena jatuh dari ketinggian atau jatuh dari ketinggian posisi terduduk. Bapaknya tidak bisa merasakan kakinya, apa yang harus kita lakukan? Karena jatuh dari ketinggian, yang pertama harus kita stabilisasi adalah di bagian Leher. Ingat, untuk pembebas untuk menstabilkan tulang ini tulang leher itu namanya jaw thrust maneuver, jaw thrust atau modified jaw thrust. Jadi dipegang seperti ini, dipegang. Ketika memindahkan pasien nggak ada alat, yang pertama nanti saya minta nge-call seperti tadi 2 orang relawan dari sini, nanti langsung 2 atau 3 orang sekaligus. Sudah seperti ini, karena Bapak nggak punya alat, nggak ada alat. Long spine boardnya kalau situ mas ini, seperti tadi Pak, monggo, seperti tadi diposisikan. Nah, saya seperti ini selalu. Ini dipegang Pak. Nah, ini dijepit seperti ini. Bapak tangan dua-duanya sana menyilang seperti ini tadi. Oke. Dan ini posisi harus tangannya Bapak menyilang. semua di depan Pak. Bapak tangannya satunya di depan. Ini posisi Bapak tangannya di depan semua loh Pak, satunya. Di depan. posisi di depan semua. Saya sebagai pemimpin leader yang memberikan apa-apa, nanti ada yang membantu dari sini. Dalam hitungan 3, pasien dimiringkan ke kanan. 1, 2, 3. Saya harus mengikuti seperti ini. Kepala harus terus distabilisasi. Masukkan long spine boardnya. Long spine boardnya langsung dimasukkan di Hitungan bawahnya. 3, pasien dibalikan lagi. Dibalikan. 1, 2, 3. Nah, pelan-pelan bisa didorong pelan-pelan. Ini tetap ini harus. Dan untuk yang leher dan kepalanya harus tetap terkondisikan tangannya. Kalau sudah, karena kita punya alat, ini pakai namanya head immobilizer Immobilizer. atau Penyangga kepala. seperti ini. Kalau nggak ada, bisa pakai apapun Pak. Yang penting nggak Pakai bisa. balok, bantal, yang penting. Tapi ini dulu seperti ini. Tadi misalnya posisinya masih di bawah nih, masih di bawah. Kita pakai ini. Ini namanya alat penyangga leher nih, alat brace, cervical collapse, penyebutannya. Cara masangnya kalau ini kan ada dagu nih Pak. Iya. Ada dagu. Ini bisa ditarik. Panjangkan bisa Yang satunya yang bisa dipanjangkan.
Satunya kepala. Ada yang bisa ditarik, ada yang tidak. Ada yang adjustable ya Pak. Lebih mudah. Kalau ini harus menentukan ada ukuran S, L, dan lain-lain. Kebetulan ini nggak ada. Cara ukurnya, ini dari dari sini sampai sini sampai di sini, sampai sini. Sampai ini. Nah, ini. Setelah itu posisinya, ini kan dagu nih. Ya. Dagu. Nah, ini kita masukkan. Kita nggak boleh gerak karena gerak ini. Oke. Ini harus ada yang megang sebenarnya. Oke. Kalau nggak Kepala tetap dipegang, dipegang. pelan-pelan banget, monggo. Saya pegang ini. Masukkan. Kepala dipegang, alatnya dimasukkan di bawahnya, didorong terus. Sudah cukup. Nah, ini kan sesuai ukuran nih. Ini tekniknya adalah dengan teknik sapu. Ini tekan seperti ini, baru ini lepas. Ini kurang besar. Karena Bapak kan menurutnya besar. Nah, terusnya ini kurang besar. Jadi, ngambil ukurannya. Ini ditekan di sini, baru ditekan di sini. Baru dikuncikan. Mbak Den kurang nolenganan. Misalnya, karena ini kan nah ini kalau misalnya kurang pas. Harusnya kan kalau masang dari depan boleh enggak boleh. Kecuali masangnya pas duduk. Oke. Kalau pas duduk boleh pakai ini. Oke. Itu dipakai. Oke. Setelah dipasang ini semua, baru misalnya ini sudah dipasang ya. Baru seperti ini, kan gini. Yang besar memang. Lehernya besar. Nah ini maksudnya enggak. Waduh, ketekak wis. Ini pasang ini, kok ini, wis anggap ini pasang ya Pak ya. Oke. Oke, siap. Strapnya kita mau ini tali-tali di set. Sebenarnya pasangnya mana gitu. Nah, kalau ada kalau belum selesai. Kebetulan kalau mereknya sekitar 2,5 kayaknya. 2,5. Murah Mbak Den. Bosnya sik sugih. Ah, tambah rasa jahe besok tak jadi kok. Setiap metalan pasti ada. Terusnya nanti kan untuk kita pindahkan ke stoni, Masukin di sini Pak. stoni. Nah, ini sama. Ini nanti tinggal dimasukkan saja seperti biasanya. Akan longgarin Pak, bapaknya perutnya ketekan. Setelah dipasang di longspeednya langsung diikat. Tujuannya agar pasien tidak terguling atau tidak terjatuh ketika pasien diangkat. Kalau ini ada petak apa jadi? Ini macam-macam strap ya kan. Ini yang biasa talinya. Yang bagus itu yang spider strap. Spider strap itu yang full set untuk Siap. jadi ini posisinya di atas ini sini. Iya, ini di atas ini. Iya, ini kan di atas ini. Minimal 3 ya. 2. Ikatannya ini harus ada 3 ikatan. Iya, di sini Satu di pas pundaknya, satu di perut, dan satu di kaki. Jadi harus dipasang 3. Karena untuk supaya ini nanti tujuannya kan mau evakuasi pasiennya bisa menjadi. Makanya
sebenarnya ini ada tujuannya ya, ada lubang-lubang. Evakuasinya itu macam-macam. Kalau kita pakai yang tali yang lengkap, jadi kebetulan kami nggak punya yang spider strap itu talinya dari sini, terus ada ke tengah sini. Oh iya. Murah itu. Kalau di online itu kurang lebih 150 atau berapa? Kalau itu masih ada. Jadi kalau posisi talinya sudah lengkap, talinya ini yang lengkap, posisi ini talinya kita bisa dicengkerin gitu lah. oh, oke. Diangkat. Dua orang nggak bisa. Ada hubungan apa kan? Iya. Posisi miring dan lain-lain. Jadi fungsinya tali ini 3 dan ketika di evakuasinya jalur yang sangat sempit sekali, jadi bisa ditenteng ya seperti ini, pasiennya dimiringkan. Seperti ini langsung diangkat ke jagung. Tujuannya cuma iya betul, karena jalannya sempit. Kalau naiknya sama seperti yang ini tadi. Oke. Kondisi terjepit, pasiennya otomatis menjauh. Kalau kecelakaan itu pasti Dan ini untuk penanganan pasien dalam posisi duduk yang patah tulang di dada, tulang belakang, dan posisinya duduk, jadi alatnya yang dipakai seperti ini. Sandaran kepala. Karena setiap kecelakaan yang tabrakan itu ada kondisi akselerasi dan deselerasi. Kondisinya gini, akselerasi. Nah, ini kepala. Apalagi mobilnya nggak ada headrestnya, ada akselerasi dan deselerasi. Ini wong ini pelan saja bisa dicoba, pelan gini aja terasa. Apalagi yang dengan kecepatan 100 km/jam misalnya, kan? Iya, bisa patah. Jadi langkah yang pertama misalnya ada di mobil seperti tadi, kita pakai color brace. Nyangga. Kalau misalnya nggak ada penghalangnya, ini bisa langsung dipasang dari depan. Nah, kalau nggak ada penghalangnya, bisa langsung dipasang dari depan. Seperti ini. Sudah seperti ini. Kalau sudah, ini misalnya tadi belum pasang, belum pasang. Mana tuh dari sekarang? Gak apa-apa nih. Pak, level Pak. Ya, ini ada yang menstabilkan dulu, ada yang megangkan, disisipkan, pelan-pelan disisipkan ke belakang. Ada yang kiri kanan dan langsung disisipkan di belakangnya. Ini kita pasang ini Pak. Ini ada yang megang kepala dari ini. Oke. Ya, ini tetap. Dan kepala tetap harus dipegang. Terus kepala Tetap dipegang. Tapi kalau sudah dipasang ini masih aman. Ya, oke. Sisipkan di sini. Segini saja cukup. Oke, sudah. Ini kita dipasang sebelah sana Pak. Monggo dipasang. Monggo dipasang talinya. Monggo Pak, dipasang. Ini untuk pengamanannya. Diikat dan penyangga di kepalanya. Yang ini semua. Nah, yang terakhir ini masih ada satu pasang di bawah tengahnya, di bawah. Tangannya gimana? Tangannya biasa. Karena tangan tidak beresiko mencederai yang lebih dalam. Tangan gelap oke, tapi kan tidak mengancam nyawa dan sebagainya. Ini sama. Iya, bisa. Menjauh ya. Ya. Terus sama. Wah, rasanya punggungnya kan seperti
diikat dulu ya. Mari Roni sing gendong. Nah, kalau seperti ini kita ngangkatnya sudah aman. Ngangkatnya aman. Misalnya dengan yang badannya besar. Ngangkat. Dua orang di sini. Sekarang monggo. Kaki dari sini, Bapak. Kaki. Nah, satunya kaki sini. Nah, ini ketika dievakuasi sudah aman. Tulang belakangnya sudah stabilisasi. Nah, ini aman. Langsung kita pindahkan. Nah, kita pindahkan saja ke hospital. Waduh. Tulang belakangnya aman. Nah, seperti ini. Kalau misalnya di bangku mobil, ini terpasang seperti ini, pakai long spine board. Oh, nggih. Kondisi duduk ini tadi, Heeh. pasien long spine boardnya disisipkan di sebelah sini kan, ini bangku nih. Nggih. Kalau sudah di kan. Oh, nggih. Nggih, siap. Jelas nih dari sini. Nggih, alhamdulillah. Nanti dari sisi yang sebelah sana langsung dimiringkan, ini aman, nggak usah bergerak. Maka bergerak langsung ditidurkan aja. Pelan-pelan digeser. Itu cara evakuasinya. Nggih. Pasien yang ini pasien terberat pinggul ya. Karena yang distabilisasi adalah pinggulnya. kecelakaan bagian pinggulnya yang patah. Penanganan untuk Kalau pinggul kan nggak bisa dibikin. Kalau pinggul itu kalau nggak ada apa, itu pakai apa? Penting. Budaya kayak gitu. Kalau kayak ini salah siji saya masukkan budaya. Bahasa gini. Kalau soalnya yang ini kan ini apa ya? Kita tahu kan yang bisa dipasang. Nah ini masuk aja. Untuk kalau nggak ada pasiennya ini untuk penanganan pasien yang patah pinggul. jatuh terus nggak bisa gerak, Pak. Kemungkinan kan ada fraktur di Iya. pinggul atau di kolomnya, bonggolnya, Oh, okay. paha. Yang Paha. sering itu kalau orang tua patah di pinggul dan bonggolnya. Seperti ini. Turas. Nah, Aman guys. ini aman. Kalau nggak ada pakai apa? Pakai spray, Pak. Tidak. Mana kesehatan gitu. Silahkan sesuai yang jenengan sudah ketahui. Mau apa? Iku sing panjang di samping iku. Sing panjang di samping. Gak panjang juga kari dua sikit lah. Sing pendek di isore selangkang. Gak masuk ke kalau dua. Mobilnya ngarek cilik ya Pak. Kayak itu Pak yo anu sih kok. Sudah? Untuk berapa? Dua. Oke, sudah. Kalau sudah, tali. Bukan premenstruasi single. PMS itu adalah pulsasi motorik sensorik. Apa itu pulsasi, Pak? Ketika jenengan ini ikat, harus dipastikan nadinya, denyut nadinya masih terabam. Soalnya jangan jenengan ikatnya terlalu kencang, nadinya nggak terabam. Itu namanya pulsasi. Yang kedua motorik, pastikan ini masih bisa bergerak. Jangan terlalu kencang, kelamaan nekrosis mati. Motorik masih bisa. PM motorik, sensorik, untuk M-nya itu motorik. Pasien masih bisa gerak, jadi ini bisa sensor masih bisa merasa. Kalau kencang-kencang kan rasanya nggak terasa. Pulsasi motorik itu penting.
untuk Iya. oke, melewati 2 sendi. Jadi pengganti ini ada 1. Kalau nggak ada, masaknya di mana kalau ada? Di bawah saja. Ada masak di luar. Kalau nggak, jenengan ikan ini masih bisa ngetuk. Oke. Lepas. Karena tujuannya itu untuk mematikan sendinya supaya kalau ini sudah ditarik bisa. Biasanya gini pasangnya nggak sadar orang sini, terus gini ya Pak ya. Oke. Kalau ada, taruh di luar. Coba dapat semuanya. Ini secara teori, selonjoran tentu saja. Soalnya ini seperti ini. Ini dulu. Lemas, sudah lemas. Jatuhnya ke Samping. dua. Jadi pasangnya di satu di bawah, satu di luar. Kalau ada 2. Kalau ada 3 boleh luar dan dalam. Kalau ada 4, yang kalau ada 2 dia Pak ya. Ya. Warna lainnya sisi bawah dan bawah. Ya. Siap. Jadi ada diskusi untuk menunjukkan Cukup. masih untuk talinya, talinya seperti ini. Nah, aku jadi 2. Ini 2 ya. Ya. Jadi 2. Masukkan sini. Ini kan tali dulu. Lepas terus. Anu pramukaan lulus wow. Kayak ini dikep gitu. Tadi masuk di sini ya. Jadi tekuk jadi 2, masukkan ke dalam. Oke. Siap, paham. Gini. Oke. Oke. Tapi alangkah baiknya posisi simpulnya ada di samping Bapak. Oke. Samping sebelah. Pokoknya di papannya. Oke, siap. Kan tegas banget. Aku sering ini. Ini kayu kopi makanya. Terus seperti ini. Terus melakukan sendi. Jangan sampai kocang, sampai nanti berapa. Pasiennya nggak bisa gerakan. Terus ingat kalau misalnya ada luka terbuka ditutup dulu. Diperban dulu, kasar, baru dikatakan. Oke. Kontrol udara. Dan maksudnya udara-udara. Oke. 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 Kenapa? Kalau di jari bebas saja sih dari bawah sini.